Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin jamaah Puspa, pengajian umum Sabtu pagi, produk baru dari PDM Jombang. Dulu Puap, sekarang Puspa. Wabil khusus Ketua PDM Jombang yang mulia Dr. Kiai Haji Abdul Malik dan seluruh jajarannya. Bedanya kiai dan bukan kiai itu sarung dan bukan sarung. Jadi yang pakai sarung pantas disebut kiai. Kalau yang pakai celana cukup disebut ustadz. Dan seluruh jajaran pimpinan, ketua pimpinan daerah Asia dan seluruh jajarannya, pimpinan cabang, ranting, Aisyah dan seluruh ortom yang hadir, yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia rasanya bisa hadir mengaji di tempat ini sambil menghangat-hangatkan tubuh. Dan insya Allah semakin sehat. Tubuh hangat jadi sehat karena sinar matahari, rohani sehat karena ngaji. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik kita adalah, Pak Mas pembicara juga tidak hafal topiknya ya? Tidak hafal ya? Harus buka teks dulu. Harus buka teks dulu. Saya mencoba menghafal karena topiknya dari PDM. Ketika saya diminta topik, maka saya minta silakan diusulkan topiknya. Walaupun diusulkan, maka seluruh apapun topiknya saya pasti terima. Topiknya adalah beragama dengan ikhlas dan cerdas. Saya yakin yang buat topik itu Kiai Zuhdi. Saya sebut Kiai juga karena juga pakai sarung. Topik ini penting karena agama dikaitkan dengan dua aspek kemanusiaan. Yang pertama ikhlas, itu pekerjaan hati. Yang kedua cerdas, itu pekerjaan akal. Meminjam istilah Rocky Gerung, beragama dengan akal sehat. Mudah-mudahan nanti mirip-mirip pengajiannya dengan pengajian Ustadz Rocky Gerung. Hadirin, kata ikhlas ini mudah diucapkan, tapi cukup sulit untuk dilakukan. Konsekuensinya berbeda antara melakukan sesuatu termasuk beragama dalam arti luas dengan ikhlas dan tidak ikhlas.
dengan ikhlas, maka apa yang dilakukan oleh manusia menjadi abadi, menjadi kekal. Dengan tidak ikhlas, menjadi mudah dilupakan. Banyak orang yang pernah mengalami hidup, baik panjang maupun pendek. Panjang pendeknya usia hidup tidak menentukan dia menjadi sosok yang selalu diingat atau tidak. Kiai Dahlan usianya tidak panjang. Berapa tahun Kiai Dahlan itu? Kiai Dahlan lahir tahun 1868. Wafat 19 wafatnya Kiai Dahlan tahun 19. Ini gara-gara tidak ada haul di Muhammadiyah itu. Jadi wafatnya tokoh penting di Muhammadiyah tidak ada yang ingat. Kiai Dahlan wafat tahun 1923. Coba 23 kalau 68 berarti juga berapa itu? 55. Kita semua yang hadir di sini, terutama yang di depan-depan ini, kayaknya sudah lebih semua dari 55. Maka saya agak ragu dengan foto Kiai Dahlan yang dijenggoti putih itu. Itu paling yang gambar itu karena ingin menandingi dengan dirinya. Usia 55 wafat. Tetapi sampai sekarang nama Kiai Dahlan masih sangat diingat dengan baik, bukan hanya oleh jamaah Muhammadiyah tapi oleh siapapun. Dan buah dari karyanya melebar kemana-mana. Saya tidak tahu apakah Kiai Dahlan pernah ke Jombang. Jombang lahir Muhammadiyah tahun berapa? Tahun 1924. Pasti Kiai Dahlan belum pernah ke Jombang. Karena Kiai Dahlan wafatnya tahun 1923. 1 tahun kemudian baru Muhammadiyah berdiri di Jombang. Jadi kalah 1 langkah dengan Malang. Malang hadir Muhammadiyah tahun 1921 di Kepanjen. Gara-gara Kiai Dahlan ketika berdagang batik bertemu dengan seseorang yang namanya Haji Ahwan, berdiskusi panjang dan akhirnya berdiri Muhammadiyah di Kepanjen, Kabupaten Malang. Cikal bakal Muhammadiyah di Malang Raya. Lalu tahun 1922, 1 tahun berikutnya, Kiai Dahlan ketinggalan kereta di stasiun Sumber Pucung, lalu menunggu kereta esok paginya. Kemudian di malam hari, kepala stasiun Sumber Pucung inspeksi keadaan di stasiun dan dia menemukan sosok asing. Ketika disapa, lalu diajak ke rumahnya agar bisa istirahat dengan enak. Tetapi sampai subuh mereka berdua terus berdiskusi, ternyata malah tidak tidur. Dan kemudian berdirilah Muhammadiyah di Sumber Pucung. Jadi kalau Malang lebih besar daripada Jombang Muhammadiyahnya, mohon dimaklumi. Karena lebih tua ya. Tapi saya cemburu. Ada klinik PKU Muhammadiyah, ada rumah sakit Muhammadiyah, itu di Jombang ya. Mudah-mudahan itu menular nanti ke
Malang tidak punya itu. Pernah punya, tapi ketika dipisah, harta Gonogini diikhlaskan untuk kota Malang ya. Karena rumah sakitnya hanya satu dan ada di wilayah kota Malang, dan ketika itu belum mengenal harta Gonogini di Muhammadiyah itu, hanya diberikan saja. Tetapi alhamdulillah kabupaten terkenal dengan lembaga pendidikannya yang besar-besar. Jadi sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua yakin itu semua karena keikhlasan seorang tokoh yang bernama Kiai Dahlan. Pada saat yang sama banyak orang yang mungkin membuat prestasi, tetapi usia prestasinya tidak kekal dan mudah hilang. Maka kalau kita mengikuti kaidah agama, maka nadillahi baqa, apa yang ikhlas karena Allah maka dia akan kekal. Itu adalah perkataan Imam Malik. Karena ketua PDM-nya Abdul Malik, maka saya mengutip perkataan Imam Malik, Kiai Abdul Malik. Imam Malik mengatakan, maka nalillahi baqa, apa yang karena Allah, apa-apa yang dilakukan karena Allah, maka dia akan kekal. Maka sebaliknya, apa-apa yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka akan mudah dilupakan, akan mudah hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka beragama pun kalau ikhlas, maka kita akan bisa melahirkan praktek-praktek keagamaan yang istiqomah, yang kekal. Bahkan kekekalannya sampai di akhirat. Itulah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau melakukan agama, aktivitas apapun, baik agama dalam pengertian hablum minallah maupun hablum minannas, kalau tidak dengan ikhlas, maka seringkali amalan-amalan itu tidak kekal, sering malas, dan susah untuk terus melakukan. Hari-hari ini banyak orang yang mempraktikkan ajaran agama, bersilaturahim, dan yang paling senang bersilaturahim hari-hari ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sehari bisa 10 titik dikunjungi. Rajin banget silaturahimnya. Kita tidak tahu apakah pasangan calon itu akan terus bersilaturahim sampai dia jadi, atau yang kalah sampai dia tidak jadi. Itu tergantung silaturahim yang dilakukannya hari-hari ini ikhlas atau tidak ikhlas. Gampang ngukurnya, kalau terus senang silaturahim, itu adalah konsep agama yang sangat penting, maka amalannya, perbuatannya, silaturahimnya ikhlas. Tapi kalau kemudian setelah jadi tidak silaturahim, atau yang tidak jadi lalu tidak pernah lagi silaturahim, berarti silaturahim yang dijalani dalam hari-hari selama masa kampanye itu tidak ikhlas, tidak abadi. Itu pasti temannya PILKB. Karena pilkada dan PILKB itu hanya beda-beda dikit. Kalau PILKB itu kalau lupa jadi. Karena itu yang sedang melaksanakan program KB, keluarga KB itu keluarga besar ya. Jangan sampai lupa, karena kalau dalilnya PILKB itu kalau lupa jadi. Tapi ada juga yang tidak pernah lupa tapi jadi, karena penyuluh kesehatannya
tidak benar mengajarkan cara ber-KB. Pelembungan dipraktekkan, dimasukkan ke jempol. Begini caranya bapak-bapak menggunakan alat ini. Sudah bisa? Jawabnya bisa. Semua bisa. Kayaknya yang ikut pertemuan itu hadir juga di sini. Nah, ketika 2 bulan berikutnya dia datang lagi, gimana hasilnya bapak? Oh, istri saya terus hamil lagi. Padahal sudah saya pakai dengan benar. Gimana caranya pakai? Ya seperti yang diajarkan itu. Saya pasang di sini. Itu berarti tidak benar cara mengajarkannya. Nah, pil-KB itu kalau lupa jadi. Pilkada kalau jadi lupa. Kalau jadi rasa-rasanya bukan hanya ingin bertemu, ditemui saja susah. Saya sudah agak lama ingin disuani oleh paslon. Lama nggak saya jawab. Tim sesnya WA. Saya bilang kalau tim ses jangan ketemu saya. Kalau paslonnya boleh. Kalau tim ses saya niru Pak Prabowo itu. Presiden yang pilihan jenengan itu ya. Betul ya? Hah? Bukan? Betul? Jadi paslon panjenengan tahun 2024 kalah. Jadi pemilih mbok rotok cerdas gitu loh. Mas 2004 kalah. 2024 yang dipilih kalah. Lalu pada tahun 2019 calon yang panjenengan pilih menang atau kalah? Kalah lagi. 2014 yang dipilih kalah. 3 kali kalah pripun jenengan. Tapi ketika 2014 2019 memilih sambil berdoa toh? Berdoa agar pilihannya menang, betul? Dan itu betul sudah. Memilih, yakin, berdoa, pasrah kepada Allah dan dicatat oleh Allah. Dan yakin, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku menjawabnya. Jawabannya tidak langsung 2014, tidak langsung 2019. Tapi dijawab oleh Allah, doa panjenengan itu tahun 2024. Mengapa? Karena setelah berdoa, panjenengan tidak pernah merevisi doa itu, sehingga masih tertulis di Lauhul Mahfuz, dan Allah berjanji untuk menjawabnya, dan jawabannya 2024. Untuk legono hati, dan pilihan ini nggak kalah terus. Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhlas dan tidak ikhlas dalam agama, apakah itu ibadah? Kalau dilakukan dengan ikhlas, maka kita bisa istiqomah. Maka kalau kita melakukan praktik-praktik agama, katakan ibadah berjamaah, kok aras-arasen, kok yo angel, maka yang perlu dilihat adalah keikhlasan itu cukup atau tidak. Alhamdulillah ngajinya banyak yang hadir. Dan setiap Sabtu, ya. Setiap Sabtu, setiap bulan. Setiap Sabtu 1 bulan. Setiap Sabtu 1 bulan. Sabtu kedua. Betul ya? Dulu di masjid rasa-rasanya kok sudah penuh masjidnya. Lalu pindah ke sini. Apakah terus akan ngaji seperti ini? Nggak ingin pindah ke masjid lagi? Nggak cukup. Kalau gitu mestinya diperbesar. Atau saya doakan mudah-mudahan di tempat ini nanti berdiri gedung megah.
gedung Jombang Muhammadiyah Center yang sudah diletakkan batu pertamanya pada pengajian yang pertama ya. Amin. Kira-kira isinya nanti 1000. Kurang ya, kalau Jombang kurang kayaknya. Jombang itu kan kota santri. Kotanya yang santri, orangnya enggak. Mengapa saya begitu? Selain yang santri-santri begini ini, di Jombang itu banyak tipe manusia yang lain. Ada ponari suet, yang ahli klenik, ada nama Rian, itu semuanya dari Jombang. Nah, kalau tanya santri, orangnya belum tentu. Tapi yang hadir di sini insya Allah semuanya santri. Semakin banyak rasa-rasanya, semakin banyak ini menandakan ada keistiqomahan, dan itu tentu karena rasa ikhlas. Ibadah diterimanya itu dengan 2 syarat. Yang pertama, syarat rukunnya terpenuhi. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat rukunnya terpenuhi tetapi tidak disertai ikhlas, tentu tidak diterima. Ikhlas tapi tidak ada bentuk syarat rukunnya, sholat tapi nangkring aja, itu ya tentu tidak akan diterima, karena itu bukan sholat. Itu hanya niatnya sholat tetapi tidak melakukan sholat. Mau haji, niatnya ikhlas, tapi tawafnya di asrama haji Surabaya, tawaf Ka'bah yang ada di asrama haji, tentu tidak. Itu kan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur itu niru Abraha itu. Dulu Abraha itu membangun Ka'bah di Yaman agar orang-orang yang berkunjung itu ke Yaman itu nilai ekonominya tinggi. Tapi ternyata nggak laku. Gara-gara Ka'bah di Mekah masih ada, akhirnya dia hendak menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah supaya jamaah haji dari Jombang segala macam itu ke Yaman. Tapi Allah punya rencana yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Nanti sambil jalan, karena topiknya 2. Yang kedua, beragama dengan cerdas. Cerdas itu adalah pekerjaan akal. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah akalnya yang dinamis. Yang lain tidak punya akal sehat. Dan dalam agama, taklif dalam agama-agama samawi termasuk agama Islam adalah akal sehat. Ada 2, akil baligh. Orang yang baligh tapi akalnya nggak cangkep, dia tidak punya beban agama. Enak. Orang yang akalnya nggak cangkep, mau pilih seperti ini, nggak punya tanggung jawab keagamaan apapun, nyolong ora dosa, ngentip ora dosa, gara-gara akalnya nggak cangkep. Atau ada anak cerdas tetapi dia belum balik, maka dia juga tidak punya beban agama. Maka 2 syarat ini, yang satu adalah akal sehat, berarti agama itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berakal sehat, artinya orang yang cerdas. Nabi mengatakan, ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu pekerjaan akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal sehat. Maknanya apa ini? Maknanya adalah bahwa akal sehat yang produknya adalah kecerdasan pikir menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam beragama. Dan produk dari akal adalah ilmu. Nilai seseorang dalam ayat-ayat Quran, dalam hadis-hadis Nabi, salah satunya ditentukan oleh ketinggian ilmunya. Allah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu dengan sekian derajat, dengan berderajat-derajat. Iman, ilmu. Iman saja tanpa ilmu tidak ada di sini. Ilmu saja tanpa iman juga tidak lengkap. Maka iman, ilmu adalah dua aspek yang menjadi prasyarat untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan majlis ilmu seperti ini nilainya bukan hanya duniawi, ditinggikan derajatnya di dunia. Kalau urusan orang berilmu lalu tinggi derajatnya di masyarakat, itu sudah biasa. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu kalau boleh memilih cara wafatnya, cara matinya, cara meninggalnya, pilihlah selagi sedang belajar ilmu. Yang seperti ini silakan, ada yang daftar. Jadi dalam rangka belajar lalu mati, itu mati syahid. Dan Allah dan Rasul mengatakan, barang siapa yang melalui satu jalan dalam rangka mencari ilmu, mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya menuju surga. Jalan menuju surga. Saya sengaja tidak menerjemahkan menuntut ilmu. Biasanya orang menerjemahkan menuntut ilmu. Saya takut dimarahi Cak Lontong. Karena Cak Lontong mengatakan ilmu tidak perlu dituntut karena ilmu tidak salah. Maka saya terjemahkan dalam rangka mempelajari ilmu. Tadi saya salah juga, dalam rangka mencari ilmu. Nanti dimarahi juga. Ngapain dicari ilmu? Ilmu tidak hilang. Tapi ilmu dipelajari. Nah, ini menunjukkan di dunia orang menjadi tinggi derajatnya, di akhirat menjadi tinggi derajatnya karena ilmu. Dan ilmu itu adalah produk atau barang nyata dari kerja akal sehat yang cerdas. Hadirin, sampai jam berapa ini? Hah? Masih sampai jam 9 ya. Saya sih nggak apa-apa karena sudah terhalang oleh terop ya. Tadi agak silau ya. Sekarang sudah lumayan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dua aspek ini, ikhlas dan cerdas, merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Lalu apakah agama itu? Orang seringkali menganggap agama itu adalah wujud aktivitasnya di masjid, ibadah-ibadah mahdah, sehingga orang banyak ngurus hal-hal yang seperti itu dalam rangka beragama. Agama itu dianggap sebagai kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Padahal kalau kita merujuk kepada sumber-sumber yang otentik, agama itu cakupannya sangat luas. Agama itu adalah isinya tuntunan, isinya pedoman, isinya perintah, isinya larangan. Dan itu semua adalah menjadi tuntunan bagi manusia untuk hidup dalam segala bidang. Ibadah hanya menjadi satu bagian kecil dari bagian-bagian agama. Maka Muhammadiyah ketika mendefinisikan ibadah, ada ibadah khosoh, ada ibadah ammah. Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bentuknya bukan hanya sholat, puasa, dan haji. Itu adalah ibadah yang khosoh, ibadah mahdah. Tetapi juga ibadah
adalah semua aktivitas manusia, apapun bentuknya, yang diniatkan untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya, itu juga termasuk ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mencoba mencermati kata-kata yang biasa kita sebut dalam ibadah, katakanlah taharah. Taharah itu bahan bakunya adalah air. Dalam fikih-fikih biasanya air itu dibahas, ada air suci dan air yang tidak suci. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan. Kalau ini mensucikan nggak nih? Ini suci ya? Saya coba ya. Suci, bersih, dan sehat. Dalam fikih, kalau ada air lebih dari 2 kudah, ketika dikenai najis maka dia tidak menjadi najis. Tetapi banyak kotoran, banyak jentik, ada di sebelah sana karena jambannya besar, ada orang kumur-kumur lalu disemprotkan ke tempat itu. Itu dibahas di fikih di bagian mana ya? Secara fikih itu tetap bisa dipakai untuk bersuci, karena definisi air yang baik itu adalah suci dari najis. Tetapi belum dikenal suci atau terbebas dari kuman atau dari virus atau dari berbagai macam penyakit. Maka yang begini ini kadang-kadang dianggap bukan masalah agama. Orang yang sibuk berada di dalam laboratorium untuk meneliti akan kebersihan air sering dianggap itu bukan urusan agama, maka nggak dapat pahala. Kalau begini dalilnya kan kasihan Pak Yai Abdul Malik yang diurus ayam. Ayam itu nggak ada itu pembahasan dalam agama. Ngurus ayam itu tidak bisa masuk ibadah kalau definisi ibadah adalah sholat, puasa, dan haji. Nah, apakah hal-hal yang demikian itu orang yang berada di dalam laboratorium meneliti akan kebersihan air, akan produk-produk kesehatan macam-macam yang itu menjadi bagian ilmu kesehatan, apakah tidak termasuk ke dalam fi sabilillah? Kalau kita baca masalah 5 Al-Masail Al-Khams dalam Muhammadiyah, maka itu termasuk dari bagian sabilillah. Karena itu nanti Lazismu Jombang kalau ingin membagikan zakatnya kepada mustahik, jangan lupa sabilillah dalam pengertian yang baru. Kalau sabilillah itu maknanya adalah orang yang berangkat perang untuk melawan orang kafir, nggak ada sekarang. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh membela agama, yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari, berjihad sungguh-sungguh, mengembangkan ilmu, itu juga bisa termasuk sabilillah. Dalam hal ini orang Madura lebih kelihatan cerdas, karena zakat di Madura itu diberikan kepada kiai-kiai, kepada tokoh-tokoh agama, kepada guru-guru ngaji. Definisinya sabilillah. Tapi kalau di kita yang dicari orang miskin, orang fakir. Sementara anak-anak yang tidak bisa membayar SPP, dia kelihatan tidak miskin banget, tetapi SPP-nya mahal, lalu tidak bisa bayar, tidak diberikan dana dari Lazismu. Kalau begini kayaknya hanya di luar Jombang. Kalau di Jombang kayaknya sudah jalan. Karena itu para mahasiswa yang ingin kuliah, baik S1, S2, S3, nanti dananya minta Lazismu, karena pelajar-pelajar itu adalah termasuk jihad fi sabilillah, mengembangkan ilmu, menjayakan Islam. Belajar ilmu itu belajar ilmu agama bukan hanya belajar fikih, tafsir, hadis,
Tapi belajar kesehatan, belajar peternakan, belajar teknik, semuanya adalah ilmu. Dan itu dibutuhkan oleh umat Islam. Hadirin, nanti ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu 1 jam harus selesai ya. Kurang 15 menit, kurang 10. Oh, baik, pokoknya manut saya. Di sini enak bilang 10 menit, di sana bilang segera, sudah kepanasan. Hadirin, kembali kepada 2 hal, ikhlas dan cerdas. Yang pertama adalah isi hati, dan orang yang ikhlas itu apa artinya? Betul-betul karena Allah, merasa Allah menyertai dia, dan dia hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beragama, ikhlas itu ada tingkatannya. Yang pertama, yang paling tinggi, betul-betul mencari keridhaan Allah. Bahkan dia tidak berharap balasan dari Allah. Pokoknya ridho Allah. Yang kedua, tingkatan di bawahnya, itu adalah mengharapkan keridhaan Allah, tetapi dia masih berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga ikhlas. Yang ketiga, dia berbuat karena Allah dan dia berharap balasan di dunia. Balasannya diharapkan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Kalau orang berbuat baik mengharapkan balasan dari sesama manusia, dan bahkan karena manusia, tidak termasuk kategori ikhlas. Ikhlas yang paling rendah adalah dia berbuat karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, dan dia berharap balasan di dunia. Contoh yang paling konkret adalah orang itu bersedekah dan dia betul-betul bersedekah karena Allah, tetapi karena dia pernah membaca janji Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah sebagaikan sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai atau 7 bulir, yang setiap tangkai atau bulirnya menghasilkan 100 biji. Maka bersedekah dia mengharap balasan berlipat-lipat dari Allah. Berharap di dunia, boleh atau tidak? Boleh, itu ikhlas. Ikhlas yang paling rendah. Selagi ada kata ikhlas, tidak apa-apa. Hanya tingkatannya tidak sama dengan tingkatan ikhlas yang dia betul-betul mengharap keridhaan Allah, bahkan dia tidak mengharapkan pahala pun dari Allah. Bahkan dia mungkin mengatakan, tidak pantas bagiku mendapatkan surgamu ya Allah. Itu berarti kekasih Allah yang banget itu. Pokoknya aku hanya mencintaimu dan aku tidak berhak untuk apapun balasan darimu. Itu cinta banget karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi banyak juga untuk sampai tingkat yang terendah dari ikhlas pun sulit untuk kita bisa lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk sekadar membuat contoh, panjenengan ini selama hidup pernah atau tidak mengalami permasalahan finansial, lagi butuh bayar pas nggak ada? Pernah? Sering? Ibu sering apa buatan bu? Lagi butuh duit untuk membayar anak waktu sekolah, katakanlah uangnya nggak cukup atau pas nggak ada? Pernah? Sering? Kalau ibu-ibu sering atau pernah, itu berarti dulu salah nompo lamaran. Milih bojo lanang niku kalau ndak bisa 4 kriteria dari Nabi, ya jangan ento paling ndak 2 lah. Soleh, sugih. Niku nek golek wong lanang. Soleh niku penting. Tandane soleh adalah
Angel. Yang paling gampang soleh niku sholat subuh di masjid. Tandanya orang soleh. Kalau laki-laki kok nggak sholat subuh di masjid, itu namanya laki-laki solihah. Yang kedua sugih, karena ngerawat bojo lanang sugih dan melarat podo angele. Betul ya? Nek wong lanang golek bojo 4 angel loro. Yang pertama solihah, yang kedua ayu. Sugih nggak penting. Sugih itu bukan urusan perempuan, tetapi laki-laki. Bu, nggak nyesel jenengan nompo lamaran? Lagi tes kadung. Kalau pernah mengalami seperti itu, langkah apa yang panjenengan ambil untuk menyelesaikan masalah finansial yang sedang dihadapi? Lagi butuh bayar katakanlah 10 juta, uangnya masih tersedia 5 juta. Utang, ada puasa, apalagi? Rasa-rasanya banyak yang utang. Mari kita pelajari pengalaman masing-masing. Kalau ketika menghadapi seperti itu, pernah nggak panjenengan mengambil keputusan untuk mensedekahkan sebagian dari 5 juta itu kepada orang yang lebih membutuhkan, seraya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai janjinya? Pernah? Belum? Punya uang 5 juta, diambil 2 juta, diberikan kepada masjid, diberikan kepada anak-anak miskin yang lebih miskin daripada kita, seraya mengharap balasan setidaknya bukan 700 tapi 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyam salihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Kalau 2 juta disedekahkan maka balasannya 20 juta. Maka dengan bersedekah 22 juta dibalas oleh Allah 20 juta. Di rumah masih tersisa 3 juta. Berarti sekarang punya uang 23 juta. Butuhnya 10 juta, dibayarkan sisanya 13 juta. Gampang hitungnya. Tapi melakukannya tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Mengapa tidak ada? Jarang yang memilih cara seperti ini. Rasa-rasanya penyebabnya adalah keraguan-raguan. Apa iya nanti aku dikasih Gusti Allah? Kalau sampai itu terjadi, berarti keimanannya masih sangat lemah. Kalau dia yakin dan dia melakukan seperti itu, pastilah Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Berani? Karena itu kalau yang belum merasa kaya, yang belum kaya kok masih pingin kaya, masih ada cara. Tidak usah berbisnis angel-angel. Nek model kayak panjenengan sudah 60 tahun ke atas niku nek mulai bisnis telat. Pokoknya jenengan itu tugasnya sekarang rajin ke masjid. Yang kedua, rajin bersedekah. Itu rumus menurut Al-Quran untuk menjadi kaya. Bekerja keras jenengan belum, sudah gak waktunya. Wis kesel, ngantuan. Betul? Apalagi kerja keras itu tidak jaminan orang itu dapat jadi kaya. Coba tukang batu, kerjanya keras banget, batu segitu kerasnya dipecah, keringatnya sampai meleleh, bahkan keringatnya sampai nggak bau keringat. Dapatnya berapa? 150.000 sehari. Kerja keras 150.000. Dokter, ada yang dokter sini? Dokter Ahmad. Pak Dokter Ahmad. Dokter, ada pasien datang paling 5 menit
Piro bayarnya? Hah? Kayaknya 100 ya. Anggap 100 lah. Itu 5 menit. Lalu dipanggil pasien kedua, 5 menit lagi. Sudah 200. Pasien ketiga 150. Kalau kerjanya prakteknya 2 jam, berarti dalam 1 jam ada 12. 600 dalam 2 jam. Lah kalau siang buka lagi, kalau malam buka lagi, kan tinggal ngalikan 600 kali 3 kira-kira 1.800.000. Itu sehari. Yang tadi 150. Milih keras atau tidak? Yang pertama itu pilih kerja keras, yang kedua itu pilih kerja cerdas. Ternyata orang cerdas itu nilainya lebih tinggi jauh daripada orang yang tidak cerdas. Karena itu, kalau pilih pekerjaan, jangan pilih tukang batu, pilihlah jadi dokter. Apalagi Dokter Ahmad. Dokter Ahmad dokter umum ya? Bukan Ustaz, dokter, iya spesialis anak. Artinya dokter, ya dokter kayak Dokter Ahmad itu kalau ada pasien itu kan si takon, sakit apa? Kalau saya yang ditanya, dokter kok takon? Sebenarnya ya dokter yang paling pintar itu dokter hewan. Ada hewan diperiksa nggak pernah ditakoi, cing sakit apa cing? Nggak ada itu, pasti dokternya tahu itu. Karena itu dokter yang paling cerdas dokter hewan, nggak bisa takon. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dengan keyakinan inilah, dengan kemantapan inilah Allah SWT berbuat. Mengakhiri kajian kita ini, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Saya ini tergantung pada dugaan hambaku terhadap aku. Apabila dia menduga aku dengan dugaan yang baik, maka aku pun akan baik kepadanya. Dan apabila dia menduga aku dengan dugaan yang buruk, maka aku pun akan buruk kepadanya. Maka ketika kita memilih berbuat karena Allah, maka kita harus betul-betul yakin tanpa keraguan sedikit pun, pasti Allah akan berbuat seperti keyakinan kita. Contohnya tadi, rasa-rasanya jenengan pada tahun 2014 dan 2019 itu doanya temenan itu. Kayaknya betul ya. Makanya Allah kabulkan. Tapi supaya hambanya tidak sombong, Allah memilih cara, enggak langsung dijawab pada saat itu, tapi dijawabnya tahun 2024. Doanya ketika nyoblos apa dulu? Berarti waktu pemilu, besok mau pemilu, mau pilkada, sudah siap doa. Jangan-jangan nggak tahu doanya. Saya ada riwayat dari Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai Gontor. Nanti lihat di YouTube. Ketika ditanya doa nyoblos, dijawab dengan mantap. Doanya adalah Allahumma jannibna syaitan wajan nabi syaitan yang marusak tanah. Hafal kan? Ibu-ibu hafal? Itu doa nyoblos. Rawahu Hasan Kiai Hasan Abdullah Sahal. Coba artinya, sangat baik. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Wajan nabi syaitan yang marusak tanah, dan jauhkan kami, jauhkan syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Artinya jauhkan, Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Itu artinya jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan syaitan. 150.000 itu rayuan syaitan itu. Harganya berapa kalau Jombang?
Belum pernah dapat. Saya dengar-dengar ada serangan fajar. Dan setiap pemilu selalu saya tunggu serangan fajar itu. Sampai duha nggak ada. Dan ketika sudah jadi, pilihan kita itu, jauhkanlah setan dari dia. Agar tidak menggoda dia. Agar tetap istiqomah memenuhi janji-janjinya. Jombang ada berapa calon? 2. Ketua PDM Jombang jadi calon? Ada dari tokoh Muhammadiyah. Lah kok nggak ada pripun? Gak wani. Jadi calon PDM sejabar ini kalau jadi calon bupati lebih enak, lebih gampang jadi calon bupati daripada calon PDM itu. Atau tukar Pak Malik nanti tukar jabatannya dengan bupati yang terpilihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapapun yang jadi mudah-mudahan baik kepada Muhammadiyah. Pemimpin yang tidak baik Muhammadiyah biasanya kewalat. Mudah-mudahan ini direkam dan didengar oleh Bupati Jombang yang jadi. Sampai tidak adil kepada warganya, pasti dia adalah kewalat. Mengapa? Itu dalilnya sangat kuat. Imamun adil. Imam yang pemimpin yang adil itu salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil. Jadi nanti kalau ada rasa-rasanya tidak adil ya harus ditegur. Pak Ketua dan rombongan semua ini gerutuk kantor bupati. Berarti tidak ada calon dari Muhammadiyah Jombang. Sama dengan tempat saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya sehat. Saya tidak bijak kalau saya meneruskan karena matahari semakin memberikan sinarnya yang sangat baik kepada kita. Tapi rasanya kalau diteruskan begini nanti cepat hitam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf manakala ada kehilafan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalaulah ada semula ladang, bolehlah saya mumbang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, kapan-kapan diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah, agar pertemuan pagi hari ini tidak hanya mencerahkan dan membahagiakan bagi kita semuanya, alangkah baiknya momentum pagi ini mumpung ketemu Ustadz Dr. Nurul Humaidi bisa membersamai kita sekaligus memimpin doa agar pertemuan kita pagi ini menjadi berkah. Monggo Ustadz memimpin doa di pagi hari. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma.